Jumat malam 2 Januari 2026. Dunia tertidur, tapi langit Karibia terbakar oleh frekuensi tak terlihat. Mereka menyebutnya Operation Absolute Resolve, sebuah misi bersih untuk menangkap diktator Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores dalam waktu kurang dari 5 jam. Tapi jangan naif. Matikan TV kalian dan dengarkan baik-baik. Ini bukan sekadar penangkapan kriminal. Ini adalah tech demo paling mengerikan yang pernah dilakukan Amerika Serikat di abad 21. Saya sudah membedah data teknisnya, dan apa yang saya temukan bukan hanya soal strategi militer, tapi sebuah peringatan keras bagi siapapun yang berani melawan hegemoni dolar. Tapi sebelum kita masuk ke teknis militernya, kita harus mundur sedikit. Pertanyaan besarnya, kenapa dia harus diculik? Kenapa presiden sebuah negara diambil paksa layaknya seorang gembong narkoba di tengah malam? Simpelnya, bagi Amerika, malam itu mereka tidak menangkap seorang presiden. Mereka menangkap seorang buruan. Konflik ini bukan urusan kemarin sore. Ini adalah bisul yang sudah pecah setelah 2 dekade. Ada 3 pilar utama yang membuat Amerika nekat melakukan ini. Status narkoterorisme, alasan hukum. Sejak Maret 2020, Departemen Kehakiman AS atau DOJ sudah resmi mendakwa Maduro dan petinggi Venezuela lainnya melakukan narkoterorisme. Amerika menuduh pemerintah Venezuela bekerja sama dengan gerilyawan FARC untuk membanjiri AS dengan kokain. Kepala Maduro bahkan dihargai $15 juta. Jadi, di mata hukum AS, operasi ini adalah penegakan hukum, bukan invasi. Ini adalah kartu get out of jail free mereka untuk melanggar kedaulatan negara lain. Sengketa pemilu, alasan politik. Sejak pemilu 2018 dan berlanjut ke pemilu-pemilu berikutnya yang penuh kontroversi, AS dan sekutunya tidak pernah mengakui Maduro sebagai presiden sah. Bagi Washington, dia adalah usurper atau perampas kekuasaan. Ini memberikan legitimasi moral bagi AS untuk berkata, kami tidak menculik presiden, kami menyingkirkan diktator ilegal. Minyak, alasan ekonomi. Ini yang tidak dibicarakan di TV. Venezuela punya cadangan minyak terbesar di dunia, lebih besar dari Arab Saudi. Tapi di bawah Maduro, keran minyak itu tidak mengalir deras ke barat. Dengan krisis energi global yang makin gila di tahun 2025-2026, Amerika butuh keran itu dibuka lebar, dan Maduro adalah sumbatannya. Jadi, Operation Absolute Resolve adalah kulminasi dari surat penangkapan tahun 2020, frustrasi politik bertahun-tahun, dan rasa lapar akan energi. Mereka tidak mau negosiasi lagi. Mereka mau mengambil kuncinya secara paksa. Mari kita bicara angka. Jenderal Dan Kane dalam konferensi persnya dengan bangga menyebutkan mereka menggerakkan 150 pesawat dari 20 pangkalan berbeda. Coba pikirkan sejenak, 150 pesawat tempur, pembom B-1, F-22 Raptor, hingga drone pengintai hanya untuk menangkap seorang tua dan istrinya yang sedang tidur. Ini adalah overkill, ini berlebihan, dan dalam geopolitik tidak ada yang namanya kebetulan. Amerika tidak sedang berperang melawan Venezuela malam itu. Venezuela hanyalah papan tulisnya. Pesan sebenarnya ditujukan untuk Beijing dan Moskow. Amerika ingin menunjukkan, lihat, kami bisa mengirim 150 pesawat ke halaman belakang kalian, mematikan seluruh sistem pertahanan kalian, mengambil raja kalian, dan pulang sebelum kopi pagi diseduh. Mereka melakukan yang disebut electronic blanket. Pesawat EC-130H Compass Call dan EA-18G Growler tidak menembakkan peluru. Mereka menembakkan data. Mereka membutakan sistem radar S-300VM dan Buk-2E buatan Rusia yang dibangga-banggakan itu. Sistem pertahanan udara Venezuela tidak gagal. Sistem itu dimatikan saklarnya secara jarak jauh oleh Cyber Command AS. Ini membuktikan satu hal mengerikan. Alutsista fisik tidak ada gunanya jika musuh menguasai spektrum elektromagnetik. Dan faktanya lebih brutal daripada sekadar mematikan saklar. Amerika melakukan misi DED, Destruction of Enemy Air Defense,
laporan lapangan mengkonfirmasi bahwa salah satu unit Buk 2E Venezuela gosong terkena serangan udara presisi di awal operasi. Setelah sistem udara dilumpuhkan secara fisik, helikopter yang membawa personil pasukan khusus dapat leluasa terbang menuju Caracas tanpa takut dikunci misail. Lalu, bagaimana dengan penyerbuan daratnya? Delta Force masuk ke rumah Maduro, tahu persis di mana dia tidur, tahu rute pelariannya ke safe room. Bahkan mereka berlatih di replika rumah yang 100% identik di Amerika selama berbulan-bulan. Pertanyaannya, dari mana CIA mendapatkan detail arsitektur bunker rahasia presiden? Satelit? Jangan bercanda. Satelit tidak bisa melihat ketebalan dinding beton di bawah tanah. Ini bau pengkhianatan. Operasi ini mengkonfirmasi bahwa lingkaran dalam Maduro sudah disusupi jauh-jauh hari. Ada Brutus di dalam istana Caracas. Seseorang berpangkat tinggi di militer Venezuela telah menjual denah itu. Ketika helikopter MH-47 Chinook terbang rendah, hanya 30 meter di atas laut menuju Caracas pada pukul 02.01 dini hari, mereka tidak khawatir ditembak jatuh. Mengapa? Karena mereka tahu orang dalam sudah memastikan jalur itu bersih. Kehidupan mereka diselamatkan karena keunggulan data. Saat operasi berlangsung, tim intelijen udara dan darat memberikan pembaharuan secara real-time kepada pasukan di darat. Pasukan dapat dengan aman menavigasi lingkungan yang kompleks tanpa risiko yang tidak diperlukan karena mereka tetap terlindungi oleh pesawat, helikopter, dan drone yang terbang di atas mereka. Dan puncaknya, saat pasukan Amerika masuk ke rumah Maduro, sang presiden dan istrinya, Cilia Flores, sedang tertidur. Tidak ada perlawanan heroik. Mereka dibangunkan paksa dan dibawa keluar rumah. Helikopter segera dipanggil untuk membawa keduanya. Maduro tidak kalah oleh Delta Force. Dia kalah oleh orang kepercayaannya sendiri yang dibayar dengan dolar. Sekarang, mari kita masuk ke inti masalahnya. Kenapa sekarang? Kenapa Januari 2026? Lihat harga minyak dunia. Lihat krisis energi yang makin mengintai Eropa. Menangkap Maduro bukan soal hak asasi manusia. Ini soal mengamankan cadangan minyak terbesar di dunia di bawah manajemen baru yang lebih ramah terhadap Barat. Kapal USS Iwo Jima yang menunggu di Karibia bukan sekadar kapal pengangkut. Itu adalah simbol perpindahan kepemilikan aset nasional Venezuela. Proses evakuasi pagi itu membuktikan tekad mereka. Sempat terjadi beberapa baku tembak untuk membela diri saat pasukan mulai mundur dari Venezuela. Pasukan berhasil mengevakuasi diri dan kembali ke pangkalan peluncuran terapung mereka. Tidak ada personil yang kehilangan nyawa dalam misi ini. Zero KIA. Hanya saja ada beberapa yang alami luka tembak. Tepat pukul 03.39 pagi waktu setempat, Maduro dan istrinya sudah dibawa memakai helikopter dan terbang di atas perairan menuju kapal serbu amfibi US Navy USS Iwo Jima LHD-7 di Karibia. Total waktu untuk menyelesaikan misi ini hanya 5 jam saja. Keduanya ditahan, diterbangkan ke New York dan akan segera menghadapi dakwaan. Tapi yang paling menakutkan bagi saya adalah preseden yang diciptakan operasi ini. Malam itu, kedaulatan negara resmi mati. Jika Amerika bisa menculik kepala negara yang sah, suka atau tidak suka, Maduro adalah kepala negara, menerbangkannya ke New York dan mengadilinya dengan hukum Amerika, maka tidak ada satupun pemimpin di dunia ketiga yang aman. Operation Absolute Resolve adalah proklamasi bahwa hukum internasional hanyalah berlaku untuk yang lemah. Bagi yang kuat, dunia adalah taman permainan mereka. Mereka menyebutnya resolusi mutlak. Saya menyebutnya terorisme negara dengan anggaran tak terbatas. Siapa target selanjutnya?